Bagian terakhir atau bagian keempat dari pertemuan ke-8 ini, kita akan bahas tentang penduga selang untuk selisih rata-rata mu dari dua populasi yang tidak saling bebas. Tidak saling bebas atau dua populasi itu saling berpasangan, atau biasa disebut juga sebagai selisih rata-rata mu untuk data berpasangan. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Kenapa disebut sebagai data berpasangan atau dua populasi yang tidak saling bebas? Oke, misalkan di sini ada sebuah percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan tertentu terhadap bobot kelinci. Jadi di sini ada sekian kelinci diberikan oleh pakan tertentu, pakan jenis tertentu. Nah, sebelum diberi papan jenis tertentu tersebut, ditimbang dulu di awal. Jadi bobot awalnya berapa di sini. Nah, kemudian diberikan pakan. Setelah periode tertentu ditimbang kembali, kelinci-kelinci tadi itu ditimbang kembali ya, ditimbang kembali kondisi akhirnya, berapa bobot kelincinya. Dan nanti kelinci A itu di awal berapa. Nah, setelah diberi pakan ini, dia bobotnya jadi berapa gitu ya, setelah periode tertentu. Jadi perubahan akibat pemberian pakannya itu adalah selisih bobot akhir dikurangi dengan bobot awal. Ini contohnya ya. Ada juga contoh lain, misalkan pengaruh ingin mengetahui pengaruh pil diet misalnya. Itu bisa diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan diet sebelum diberikan pil dan sesudah diberikan pil. Itu contoh lain ya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Pertama, data itu disajikan seperti ini dulu, disimpan seperti ini. Ini adalah pasangan datanya, misalkan ada n sampel ya, ada n objek atau n sampel. Ukuran sampelnya ada n. Nah, data awal ini dicatat. Jadi X11 itu adalah data awal dari objek ke-1, X12 itu data awal objek kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian di akhir periode itu dihitung lagi datanya. Kalau tadi kan bobot kelinci ya, jadi bobot kelinci di data akhirnya berapa. Kemudian dihitung selisihnya. Selisihnya bebas ya, mau X1 dikurangi X2 atau X2 dikurangi X1. Ya, bisa sebaliknya, bisa X1 dikurangi X2 atau sebaliknya. Jadi nanti dihitung dari setiap data ini selisihnya. Kita sebut sebagai D, difference ya. D1 berarti selisih dari objek ke satu. D2 itu objek kedua atau sampel kedua, dan DN itu adalah selisih dari anggota sampel yang ke N. Kemudian hitung standar deviasi dari D ini. Si D yang ada di sini, kan kita punya N buah D nih. Dihitung standar deviasinya biasa menggunakan rumus ini ya. Jadi selisih antara DI dikurangi D bar itu ada berarti ini. D bar itu adalah rata-rata dari si D di sini. Ya. Dihitung standar deviasinya dan kemudian rumus yang digunakannya adalah ini ya. Jadi dugaan selang kepercayaan 1 min alfa bagi mu D, ini mu D ya. Selang kepercayaan bagi mu D. Bukan lagi mu1 dikurangi mu2, tapi mu D ini simbol untuk data berpasangan ya. Jadi kalau mu D itu berarti selisih data berpasangan. Nah, ini rumusnya. Jadi mu D itu terletak di antara nilai yang di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan. Jadi ini selangnya ya, batas selangnya itu batas kiri dan batas kanan, atau batas bawah, batas atas. Nah, di sini kita perlu nilai D bar atau rata-rata dari D. Kemudian kita perlu ini, nilai distribusi T untuk alfa per 2 dengan derajat bebasnya N-1. Kita lihat contohnya, seperti ini ya contohnya. Jadi, suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet.
Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Jadi ada periodenya 3 bulan. Kemudian data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan. Jadi ini sebelum, berat badan sebelum itu di sini X1 ya, ini sebelum. Ini yang sebelum. Kemudian ini yang sesudah. Kemudian dihitung selisihnya. X1 min X2. Seperti ini. X1 min X2. Kalau dia ada penurunan, maka hasilnya pasti positif ya. Karena sebelum dikurangi sesudah. Kalau sebelumnya lebih tinggi daripada, kalau sesudahnya lebih kecil daripada sebelum, maka otomatis hasilnya pun positif semua. Tapi kalau misalkan sesudahnya malah makin berat badannya, maka hasilnya akan negatif. Artinya program dietnya mungkin kurang berhasil ya. Jadi kita hitung di sini nilai D-nya, selisihnya X1 dan X2, kelihatan di sini positif semua ya. Jadi kalau kelihatan positif semua, ada kemungkinan bahwa memang program diet tersebut bagus gitu ya, karena mampu menurunkan berat badan. Nah, yang diminta adalah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata selisih berat badan tersebut. Oke. Jadi kita perlu hitung SD di sini. Ya. SD itu dari simpangan baku dari nilai D yang sudah kita buat di sini. Kemudian D barnya rata-rata dari sini. Kemudian N-nya itu ada 10, berarti nanti akar 10. Ya. Nah, setelah dihitung, ternyata SD-nya itu adalah 1,197. Ya. Nanti kalau mau ngitung sendiri juga boleh, nanti menggunakan Excel coba ini benar kan nih SD-nya itu 1,197. Kemudian nilai T-nya, nilai T tabelnya untuk alfanya ke 5%. Berarti kalau alfa per 2 itu 0,025. Di sini derajat bebasnya N-1 atau 9. Nah, nilai T-nya itu adalah kita cek nilai T-nya di Excel ya. Nanti kamu bisa mencari nilai T-nya itu sama dengan T titik inverse, peluangnya 0,025, derajat bebasnya itu adalah 9. Jadi ini min 2,262 di sebelah kiri dan di sebelah kanan di sini 2,262. Setelah dihitung ternyata ini hasilnya, diperoleh hasil seperti ini. Interpretasinya apa? Ini selang kepercayaannya berarti diperoleh selang kepercayaan untuk MIUD itu terletak di antara 4,24 sampai dengan 5,96. Berarti kita percaya bahwa pada selang 4,24 sampai 5,96 itu memuat rata-rata selisih berat badan sebelum dan setelah program diet pada nilai alfa 5%. Jadi si alfanya ini, selisih rata-ratanya itu ada di antara 4,24 sampai 5,96 dengan peluang dengan tingkat keyakinan 95% atau nilai alfanya 5%. Demikian akhir dari pertemuan yang ke-8. Nanti tugas-tugasnya mohon diperhatikan dan dikerjakan.